News Update Piala Dunia Qatar 2022. Ya, lalu tim manakah yang akan berjumpa Argentina di final tanggal 18 Desember nanti? Untuk membahasnya, saya sudah terhubung dengan pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Selamat pagi, Mas Erwin. Selamat pagi. Salam olahraga, Mas Erwin, dan salam sehat, Mas Erwin. Ini Argentina Ya. akhirnya membalaskan dendamnya atas Kroasia pada Piala Dunia 2018 lalu. Tanggapannya, Mas Erwin? Ya, Argentina bisa dibilang memang grafiknya ini ya sedang sangat menanjak ya. Dan ketika menghadapi Kroasia semalam, Messi sama Alvarez berada dalam performa terbaik mereka sepanjang turnamen gitu. Kolaborasi mereka gitu ya, yang menghasilkan 3 gol akhirnya. Sementara Kroasia, mereka harus diakui setelah 4 tahun berselang setelah mereka jadi finalis ya, ada beberapa pemainnya, terutama pemain-pemain kunci seperti Luka Modric itu ya sudah mulai menua gitu, sudah dimakan usia, Ivan Perisic gitu ya. Jadi ketika menghadapi Argentina, oke, Messi juga udah tua, tapi kan banyak kombinasi pemain-pemain Argentina itu yang masih lebih fresh gitu ya. Kayak Alvarez itu kan fresh banget gitu. Lihat aja gol keduanya yang soloran dari tengah itu, terus kontribusi dia di gol pertama yang penaltinya Messi itu kan bukti bahwa Argentina punya skuad yang lebih lengkap gitu ya, bukan cuma soal skill tapi juga soal kombinasi usia mereka gitu. Sehingga ketika tampil di partai yang menentukan dan sudah memasuki pertandingan ke-6 gitu ya dalam waktu yang tidak terlalu lama, ini yang membuat Argentina semalam itu lebih unggul dibandingkan dengan Kroasia. Baik, Mas Erwin, lagi-lagi La Pulga mencetak gol melalui titik putih. Apa sebenarnya rahasia Lionel Scaloni mengefektifkan pertandingan dini hari tadi? Memberikan kebebasan dan memberikan kepercayaan kepada Messi ya. Kalau misalnya dilihat dari pertandingan pertama gitu ya, ketika dia menjadi kapten tampil di pertandingan pertama malah kalah lawan Arab Saudi, itu kan nggak mudah gitu dihadapi oleh Argentina yang difavoritkan untuk menjadi juara gitu. Kalahnya lawan Arab Saudi lagi di pertandingan pertama, itu kan untuk bangkit juga nggak mudah. Dan Messi juga sempat gagal penalti kan setelahnya. Tapi setelah itu ya udah, Messi adalah Messi gitu, kayak nggak ngaruh aja gitu. Gagal penalti dia tetap diberi kepercayaan dan tetap percaya diri untuk mengeksekusi penalti. Semalam itu kan susah banget itu di tebakannya kiper Kroasia yang jagoan nahan penalti udah benar gitu, tapi tendangannya Messi lebih susah untuk ditahan meskipun arah lompatannya Dominik Livakovic itu udah benar gitu. Jadi kepercayaan yang diberi Messi, terus kombinasi pemain-pemain yang diturunkan, ada pemain senior, ada pemain mudanya gitu, itu yang membuat Argentina unggul semalam sih. Baik, nah ini kita akan beralih lagi nih Mas Erwin ke pertandingan yang berikutnya. Ini Le Bleu sangat atraktif di Piala Dunia tahun ini. Kehilangan Pogba tidak membuat anak asuh Deschamps ini kehilangan taji. Tanggapannya Mas Erwin? Ya, kalau Pogba sebetulnya kan di level klub gitu ya, sejak dia masih di MU itu juga penampilannya juga sudah, kalau menurut saya udah angin-anginan gitu ya, karena cedera, karena dia mungkin juga lebih banyak nggak dijadikan pemain inti, pindah pun juga nggak banyak mendapatkan tempat juga gitu kan di klub yang baru gitu. Dan di lini tengah bukan cuma Pogba sebetulnya kan yang hilang kan. Ada N'Golo Kante. Kalau Kante malah lebih penting sebetulnya perannya, baik di klub di Chelsea ataupun di Prancis itu, di timnas Prancis. Tapi Didier Deschamps nemuin pemain-pemain penggantinya gitu. Pemain-pemain penggantinya itu juga kayak Adrien Rabiot gitu ya. Pau Tchouaméni itu juga pemain inti juga kan di klubnya di Madrid. Rabiot juga main reguler gitu di Juventus. Ini pemain-pemain yang muncul setelah Pogba sama Kante nggak main. Nah, ini mereka bisa dijadikan andalan. Cuman kan masalahnya di semifinal ini nanti kan kabarnya Adrien Rabiot juga nggak bisa main gitu karena sakit gitu. Bukan cuma Adrien Rabiot, di belakang di back tengah ada Dayot Upamecano gitu, yang dikabarkan juga
diragukan karena di latihan kemarin nggak ikut latihan gitu dua orang ini. Baik, Mas Erwin, kalau berbicara soal tim Prancis ini saat penyisian grup D, ini berhadapan dengan tim Afrika seperti Tunisia dan juga dikalahkan 1-0. Apakah Prancis akan lebih berhati-hati ini dalam pertandingan melawan Maroko nanti dini hari? Semua tim yang udah memainkan 5 pertandingan terus mau masuk ke pertandingan ke-6 dan udah di fase knockout, kalau hati-hati pasti. Ya, bahkan tim yang ofensif seperti Argentina, seperti Prancis, saya yakin pasti akan hati-hati. Terus yang kedua, kekalahan Prancis dari Tunisia di pertandingan penyisihan grup itu sebenarnya kan juga nggak bisa dijadiin ukuran gitu. Karena yang pertama adalah Prancis sudah lolos waktu itu ya, udah memastikan lolos ke babak 16 besar. Karena udah lolos, mereka tampilnya sama pemain-pemain yang biasanya jadi cadangan gitu. Lebih banyak tampil yang dimainkan di Didier Deschamps untuk mengistirahatkan, untuk rotasi pemain itu banyakkan pemain cadangan gitu. Sehingga mereka akhirnya kalah. Ya itu sebenarnya juga bukan patokan juga gitu ya. Oh yang main cadangan akhirnya kalah, bukan, tapi latar belakangnya Prancis saat itu adalah seperti itu. Mereka udah lolos dan banyak memainkan pemain cadangan. Sehingga pada saat itu Prancis juga secara mental mereka pasti bermain hati-hati, nggak kepengen ada yang cedera, ada yang kena akumulasi kartu. Yang kedua adalah pemain inti yang nggak main itu kan pasti akan mempengaruhi penampilan Prancis gitu ya. Sedikit atau banyak pasti akan berpengaruh gitu. Jadi kalau hati-hati pasti, apalagi Maroko juga track recordnya kan bagus juga. Kalau udah sampai semifinal ini, apapun pasti itu tim adalah tim yang bagus gitu. Menyisihkan tim-tim bagus sebelumnya kan. Ada Spanyol yang dikalahin sama Maroko gitu kan, ada Portugal di fase knockout. Ini kan nggak bisa dianggap enteng juga kan Maroko kan. Underdog tapi jadi bersinar begitu di Piala Dunia tahun ini. Nah, skema apa sebenarnya yang diturunkan pelatih Deschamps dalam menghadapi Maroko? Mengandalkan serangan ofensif atau mengandalkan serangan balik nih, Mas Erwin? Kalau melihat dari kualitas individu ya, susunan pemain yang kemarin di 5 pertandingan sebelumnya, kecuali lawan Tunisia ya, itu Prancis kan mengandalkan solidnya lini pertahanan. Di belakang kan ada Upamecano, ada Jules Kounde di kanan, ada Rafael Varane. Itu mereka solid banget mainnya ya. Terus di tengah sebenarnya kalau tengahnya itu ya, kalau menurut saya itu rata-rata aja gitu ya. Kayak Adrien Rabiot sama Tchouaméni itu sebenarnya rata-rata pemain aja gitu. Tapi yang istimewa itu adalah pemain-pemain depannya gitu. Terutama Kylian Mbappé nomor 1 sama Olivier Giroud gitu. Ini pemain-pemain yang punya peran besar gitu untuk Prancis dalam soal mencetak gol. Mereka sangat produktif ya. Mbappé sudah 5 gol, Giroud juga mencetak gol meskipun usianya sudah berapa nih, Giroud nih kan udah 36 gitu. Tapi justru dengan usianya seperti itu makin matang dan golnya tuh muncul di saat yang krusial kayak waktu lawan Inggris kan di babak sebelumnya di perempat final kan. Jadi soal ofensif bagus, soal defensifnya juga bagus ke Prancis. Kalau lini tengahnya sebenarnya nggak istimewa lah ya, nggak benar-benar istimewa banget gitu, nggak gitu kalau Prancis. Baik, Mas Erwin, dari Prancis kita ke Maroko. Maroko sebagai juara grup F berada di atas Kroasia yang Rabu dini hari tadi bertanding menghadapi Argentina. Tanggapannya Mas Erwin? Ya, kalau dibilang kejutan ya Maroko itu ya. Jadi juara grup lagi kan, ngalahin Belgia gitu kan di babak penyisihan, terus di knockout justru lebih dahsyat lagi kan yang dikalahin Spanyol, Portugal gitu ya. Dan sudah melewati berbagai macam drama gitu ketika mereka melewati adu penalti, terus menang lawan Portugal. Maroko ini ya nggak bisa diremehkan gitu kalau udah nyampe semifinal. Dan kalau dilihat bahwa Maroko ini underdog, sebenarnya kalau ditelisik lagi gitu lebih dalam lagi secara kualitas individu pemain dan pemain-pemainnya ini main di mana, itu sebenarnya Maroko ini punya materi pemain yang yang dahsyat juga sebetulnya kan. Pemain-pemainnya kan main di liga-liga top itu, di Jerman, di Inggris, di Prancis, di Itali. Jadi lengkap gitu.
pengalaman pemain Maroko, terus sebarannya itu cukup lengkap gitu. Yang main di mana? Main di Maroko sendiri kan nggak banyak sebelumnya. Nah, Lebih banyakkan pemain-pemain yang main di luar negeri gitu dan di liga-liga top gitu di Eropa. nah, kira-kira skema apa nih nanti yang akan diturunkan pelatih Walid Regragui menghadapi Prancis Kamis dini hari nanti ini, Mas Erwin? Saya rasa nggak akan beda ya dengan ketika mereka tampil lawan Spanyol sama Portugal di babak 16 besar dan perempat final. Mereka nunggu gitu ya, ngandalin serangan balik gitu. Kalau mereka bisa curi gol, pasti akan mainnya kayak waktu lawan Portugal tuh, kalau mereka bisa mencuri gol ya lebih dulu. Kalau mereka bisa curi gol lebih dulu, kemarin waktu lawan Portugal di perempat final kan mereka benar-benar solid di pertahanan gitu, pertahanannya diperkuat gitu sambil sekali-sekali masih nyerang balik, dan itu yang bikin bahaya Maroko kan seperti itu kan. Kalau mereka kalau mereka akhirnya nggak bisa cetak gol dan lawan nggak bisa cetak gol, mereka udah punya pengalaman lawan Spanyol. Lewat babak adu penalti, lewat perpanjangan waktu dulu gitu. Jadi lengkap sih sebetulnya Maroko ini. Cuman kalau ngadepin Prancis kan beda, kalau menurut saya beda dengan Spanyol dan Portugal gitu ya. Prancis ini ada di level yang lebih tinggi dibandingkan dengan Spanyol dan Portugal gitu. Dari babak penyisian ya, mereka tampilnya sangat stabil gitu. Bisa dapat tiket lebih dulu ketika 2 pertandingan awal sudah menang, mereka udah bisa istilahnya santai gitu ketika menghadapi Tunisia, turunin pemain cadangan, kembali ke performa terbaik lagi ketika mereka di babak 16 besar lagi gitu kan. Baik, Mas Erwin, tapi Prancis ini kan menembus semifinal tahun ini sudah yang ke-7 kalinya. 3 kali masuk final dan 2 kali juara dunia. Sedangkan kalau Maroko penampilan terbaik baru tahun ini menembus babak semifinal. Nah, ini tanggapannya seperti apa lagi nih, Mas Erwin? Iya, ini membuktikan bahwa Prancis ini tim yang berpengalaman ya. Deschamps juga sudah punya pengalaman dalam tekanan seperti apa di 4 tahun yang lalu ketika menjadi juara gitu kan. Sekarang mereka juga tampil dengan sangat solid meskipun ada beberapa pemainnya yang bahkan nggak bisa tampil di Qatar gitu, nggak bisa datang ke Qatar. Ketika sampai di Qatar pun juga kan pemain-pemainnya juga ada yang cedera gitu. Contohnya back kiri Lucas Hernandez itu kan akhirnya nggak bisa main di sisa turnamen ini karena cedera. Jadi Prancis tim yang matang gitu, dengan pengalaman 4 tahun yang lalu, dan pemain-pemainnya juga masih ada kan, kayak Griezmann juga masih ada di situ, Mbappe juga masih ada, kipernya juga Hugo Lloris juga masih ada di situ. Pengalaman jadi juara dunia, pengalaman di klub, di level klub. Kalau Maroko saya lihat ya pasti mereka termotivasi ya. Jadi tim Afrika pertama yang masuk semifinal, bahkan kalau bisa sampai final itu kan bikin mereka punya motivasi tersendiri, dan rasa percaya dirinya juga sangat tinggi setelah mereka bisa menang lawan tim-tim seperti Belgia, Spanyol, terus di sebelumnya lawan Portugal itu kan tim-tim yang Belgia itu peringkat 2 dunia loh. Dikalahin sama Maroko gitu kan di bawah penyisian. Spanyol terus Portugal. Ini rasa percaya diri dan motivasi Maroko pasti sangat-sangat besar gitu ya. Lagi-lagi itu on yang fire mungkin bisa nih ya. menutupi itu yang mungkin bisa menutupi kekurangan mereka secara individu dan secara tim di depannya Prancis gitu. Nah, kita berandai-andai nih, Mas Erwin. Siapakah yang kira-kira akan ideal untuk menghadapi Argentina? Apakah akan ada final yang ideal atau final baru kira-kira? Kalau saya sih masih berpikir bahwa kayaknya kejutan Maroko ini sampai semifinal aja gitu. Bahwa level dari Piala Dunia gitu ya, itu masih masuk ke levelnya Prancis gitu ya, belum sampai ke Maroko gitu ya. Oke lah, 4 tahun yang lalu ada Kroasia gitu sampai ke final gitu ya. Meskipun akhirnya juga kalah dari Prancis gitu. Tapi kalau menurut saya Maroko kayaknya terhenti di semifinal. Kalau misalnya pertandingan 90 menit ini nggak selesai ya, harus ke perpanjangan waktu sampai adu penalti. Maroko kayaknya stop di 90 menit itu. Tapi kalau misalnya sampai bisa adu perpanjangan waktu atau adu penalti, ini bahaya buat Prancis karena Maroko punya pengalaman dan punya cerita juga lewat dari babak adu penalti kan di waktu lawan Spanyol kan.
Baik, berarti kita masih akan lihat ya apakah benar nanti akan Prancis atau Maroko. Nah, terakhir, Mas Erwin, ball possession dan prediksi skor pertandingan Prancis melawan Maroko. Nanti kira-kira akan seperti apa dan berapa nih skornya, Mas? Kalau ball position agak susah ya nebaknya ya. Tapi kalau skor mungkin 2-0 ya buat Prancis. Akan 2-0 ya untuk Prancis. Kita akan sama-sama nanti saksikan dinamika yang terjadi di lapangan hijau nanti malam. Prancis versus Maroko. Terima kasih pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah atas waktunya. Salam sehat dan selamat kembali beraktivitas, Mas Erwin. Terima kasih.